Hayyikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa menghadiri salah satu di antara taman-taman surga, yaitu majelis ilmu. Semoga dengan keistiqomahan kita dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, malaikat diutus kepada Allah dalam kehidupan kita untuk senantiasa mendoakan segala keberkahan hidup, rahmat dan maghfirahnya, serta bersalawat kepada kita. Dan dengannya kemudian Allah memberikan pengagungan dan penghormatan kepada orang-orang beriman yang senantiasa melingkar dalam halaqah-halaqah iman, membanggakan namanya di hadapan makhluk-makhluknya di atas sana. Pada kesempatan pagi hari ini, kita sudah sampai pada pembahasan sirah ketika Rasulullah sudah berada di Mekah di tahun pertama Hijriah. Di tahun pertama Hijriah ini, Rasulullah yang berstatus duda itu menikah pertama kalinya setelah duda dengan seorang wanita salihah yang berusia 10 tahun lebih tua daripada beliau, yaitu Zainab. Pada fase ini, di tahun-tahun pertama Hijriah ini, banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, diriwayatkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan oleh banyak perawi-perawi hadis dalam kutubus sittah, yaitu kitab-kitab hadis, kitab induk yang jumlahnya 6, yang berkaitan dengan urusan-urusan membangun kekuatan sosial masyarakat. Tapi tidak kita bahas di dalam majelis ini karena fokus kepada sirah. Beberapa di antara perintah-perintah langsung Rasulullah kepada para sahabatnya yang itu mengindikasikan bahwa di momen inilah, di tahun inilah Rasulullah itu banyak melakukan majelis-majelis halaqah. Ya. Dibandingkan dengan fase Mekah ketika beliau harus melakukan dakwah dengan sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah jariah tapi yang penuh dengan ketegangan dan friksi-friksi dari orang-orang kafir Quraisy. Di tempat Madinah inilah kemudian Rasulullah banyak melakukan pertemuan dengan para sahabat, konsolidasi-konsolidasi untuk mengevaluasi amal-amal mereka. Jadi bisa dikatakan bahwa halaqahnya Rasulullah itu berisi, yang pertama itu adalah pengajaran tentang Al-Quran, yang kedua itu adalah implementasi beramal dengan ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi kehidupan seorang muslim generasi sahabat pada masa itu kurikulumnya dua memang. Yang pertama itu adalah Al-Quran itu sendiri. Yang kedua adalah arahan langsung dari Rasulullah, yang itu kita sebut dengan hadis Nabi. Tetapi lebih luas dari itu, tidak hanya ucapan beliau yang lantas kemudian dipraktikkan oleh para sahabat, tapi juga perilaku beliau atau disebut sunnah-sunnah fi'liyah. Jadi sunnah itu ada 3. Yang pertama itu adalah sunnah qauliyah, yaitu perintah Nabi atau larangan-larangan Nabi yang diucapkan oleh Nabi secara langsung dan belum tentu dipraktikkan oleh Nabi. Contoh misalnya perintah puasa Asyura. Puasa Asyura itu turun pada waktu tahun ke-10 kenabian, tahun ke-10 Hijriah. Jadi Nabi melihat kebiasaan orang-orang Yahudi di Madinah, di mana mereka melakukan puasa pada hari Asyura, hari ke-10 Muharram. Nabi menyampaikan bahwa lakukanlah perintah itu karena aku lebih berhak daripada Musa dari orang-orang Yahudi. Kalau tahun depan kita menjumpai hari tersebut, maka insya Allah aku akan berpuasa. Tapi kemudian tahun depannya Rasulullah sudah wafat. Jadi itu sunnah-sunnah namanya sunnah qauliyah. Tapi juga ada namanya sunnah fi'liyah. Sunnah yang Nabi tidak mengucapkannya, memerintahkan atau melarangnya, tetapi para sahabat melihat Nabi mengerjakannya atau Nabi meninggalkannya. Itu namanya sunnah-sunnah fi'liyah. Interaksi Rasulullah dengan para sahabat di fase Madinah ini sangat banyak.
Jadi dengan adanya basis sosial di Madinah, kesempatan beliau untuk kemudian direkam oleh para sahabat, segala tindak tanduk beliau, segala ucapan perbuatan beliau itu banyak. Makanya hadis-hadisnya berkenaan dengan interaksi sosial itu melimpah di fase ini. Sebagai contoh, misalnya perintah langsung Rasulullah tentang bersedekah ke pakaian kepada orang-orang yang tidak punya pakaian. Maka kata Rasulullah SAW, nanti di surga akan ada pelepah dari pohon-pohon yang dipakaikan kepada orang-orang yang beriman yang telah bersedekah berpakaian selama di dunia. Jadi jangan dibayangkan pelepah surga itu seperti pelepahnya wit-witan yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Kan kelihatan malah kuno gitu ya. Enggak. Justru siapapun yang memakai pakaian dari pelepah surga, itulah kemudian yang paling indah di surga. Makanya kemudian surga itu identik dengan warna hijau. Karena memang hijau itu warna yang sangat diistimewakan Rasulullah. Jadi kenapa banyak simbol-simbol agama Islam ini menggunakan warna-warna hijau supaya kaum muslimin mengidentifikasi diri mereka dengan visi surga. Maknanya itu di situ sebenarnya. Jadi hijau itu milik warna seluruh kaum muslimin. Bahkan kalau saya perhatikan organisasi-organisasi Islam, gerakan-gerakan Islam nyaris di seluruh dunia, termasuk para pejuang-pejuang Palestina itu rata-rata memakai warna hijau dalam atribut-atribut pakaian mereka. Sedangkan pakaian Rasulullah sendiri antara putih atau merah, itu pakaian kesukaan Rasulullah. Putih, merah, itu kesukaan Rasulullah. Kemudian siapapun yang orang muslim memberi makan orang muslim lainnya yang lapar, Allah memberinya makan dari buah-buahan surga. Dan sebagaimana kita ketahui, surga itu segala makanan dan minuman yang di dalamnya itu dimakan, maka orang tidak akan kelaparan selama-lamanya. Ini merupakan sebuah simbol status yang sangat bergengsi tentang bagaimana seorang muslim itu mendapatkan kenikmatan abadi di dalamnya. Dan siapapun orang muslim yang memberi minum orang muslim lainnya yang haus, maka Allah akan memberikan minuman dari minuman yang harum dan tertutup. Maknanya adalah minuman yang sangat bonafit, yang tidak pernah disentuh oleh makhluk manapun yang pernah diciptakan oleh Allah di bumi ini, di semesta ini. Kemudian ada juga, jagalah dirimu dari api neraka sekalipun dengan memberikan sedekah sebutir kurma. Jika engkau tidak mendapatkan sebutir kurma untuk disedekahkan, maka cukuplah berkata-kata yang baik. Berkata-kata yang baik. Ini tantangan kita sebagai orang tua yang punya anak dari generasi Z, generasi Alpha, nih Bapak Ibu, yang terpapar sosial media begitu mudah. Ya. Saya interaksi dengan beberapa teman-teman Gen Z di kantor saya itu ya begitu, kebiasaannya ngomong salah satu nama hewan begitu ya, jir begitu dan seterusnya. Karena mereka melihat itu mereka terpapar itu setiap harinya. Ini tantangan kita sebagai orang tua, sebagai orang-orang dewasa, bagaimana mengarahkan generasi-generasi muda kita supaya mereka terbiasa berkata yang baik. Karena yang berkata yang baik itu setara dengan sedekah. Rata-rata remaja, anak-anak muda itu kan belum punya banyak harta untuk disedekahkan. Cukup mengatakan hal yang baik, itulah kemudian sedekah. Nah, perkataan yang baik itu makna ulama itu ada banyak. Yang pertama, dia adalah perkataan yang tidak menyinggung orang lain, qaulan kariman, itu bisa. Tapi ada juga yang dimaksud oleh para ulama itu adalah qaulan syadidan, yaitu membaca Al-Quran. Jadi sibukkan diri dengan membaca Al-Quran, maka turun pengampunan Allah, turun rahmat Allah, turun ilmu, turun cahaya dalam hati, dan juga dihitung sedekah. Oleh karena itu, sedekah yang paling baik menurut sebagian ulama itu kepada orang yang sudah wafat, itu adalah sedekah bacaan Al-Quran. Kalau menurut Imam Syafi'i, bacaan Al-Quran itu sampai kepada si mayit itu. Begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal. Itu mengatakan, bacaan Al-Quran disedekahkan kepada si mayit, si jenazah, itu akan sampai. Dimanapun kita bisa membaca Al-Quran kecuali di tempat-tempat yang diharamkan, seperti kamar mandi misalnya, maka insya Allah pahalanya akan sampai kepada yang dibacakan. Rasulullah kemudian juga di dalam fase ini banyak mengarahkan manusia, banyak mengarahkan umat Islam ini supaya berhenti meminta-minta. Jadi di antara kebiasaan umat Islam yang miskin di masa itu adalah mereka banyak meminta-minta. Tapi sama Rasulullah pekerjaan meminta-minta ini kemudian dialihkan.
Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi itu sangat jarang, ya, sangat-sangat jarang mengkaitkan antara persoalan dunia dengan akibat dari kurangnya ibadah. Itu nabi itu jarang begitu. Kita itu kan sering ya malahan ya. Oh, rezekimu syarat kurang sholat iki, begitu ya. Kalau kurang sholat duha ini. Oh, apa namanya, rezekiku kok kayaknya berkurang. Oh, kurang sedekah. Nabi itu justru nggak pernah kayak begitu, Bapak Ibu. Ketika ada orang Badui datang kepada Nabi, waktu itu Nabi sudah bermajelis bersama para sahabat. Nabi itu menanyai keperluannya. Ya Rasulullah, saya belum makan. Dia minta begitu. Terus kemudian sama Rasulullah justru bukan, oh kamu kurang sholat. Gak begitu Bapak Ibu. Nabi itu justru memerintahkan si orang Badui itu, kamu punya apa di rumah? Saya punya selendang, kain ya Rasulullah. Bawa ke sini. Terus dia pulang ke rumahnya. Rumahnya jangan dikira rumah-rumah bagus gitu ya, rumah getek begitu ya. Balik ke Masjid Nabawi kemudian memberikan apa namanya selendangnya yang sudah kumel itu. Lalu selendang itu diambil Rasulullah, ditanyakan kepada para sahabat, siapa yang mau beli selendang ini? Maka kemudian jadi dilelang sama Nabi. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, saya Rasulullah, dikasih 2 dirham. 1 dirham itu perak ya, satuannya perak. 1/10 dinar. Dibeli 2 dirham. Uang itu diterima Rasulullah, kemudian sebelum dikasihkan ke orang apa namanya rakyat umat Badui yang miskin itu, Rasul membagi jadi 2. 1 dirham untuk kamu belanjakan kepada keluargamu, 1 dirham kamu kulaan. Jualan apapun terserah. Apa yang harus aku beli ya Rasulullah? Belilah kapak. Sama Rasulullah disuruh apa? Beli kapak. Loh, buat apa? Kira-kira kapak buat apa Bapak Ibu? Buat begal gitu, bukan. Disuruh apa sama Rasulullah? Buat motong kayu. Lalu kemudian jangan kamu kembali ke sini sebelum kamu bawa kayu bakar dari kapak yang kamu beli itu. Maka Rasulullah kemudian setelah memerintahkan begitu, si Badui itu pergi. Setelah urusannya dengan keluarganya selesai, dibelikan makan dan sebagainya, dia beli kapak sesuai perintah Nabi. Jadi kalau itu terjadi di masa kita, orang dikasih bantuan seperti itu. Kira-kira habis itu disuruh balik untuk beli sesuatu, modal kerja, balik gak kira-kira? Enggak, ditilep semua, diambil semua. Karena rata-rata orang menengah ke bawah itu melihat kepastian, Bapak Ibu. Ya. Orang menengah ke atas itu bisa menahan dirinya karena maksudnya menahan diri untuk tidak cepat-cepat mengambil bantuan. Itu karena mereka terbiasa mendapatkan janji lalu janji itu ditepati. Misal anak orang mampu, Bu, Pak, saya minta tas buat beli buat sekolah saya. Iya, nanti malam kita cari ke toko buku beli tas. Ketika dijanjikan ditepati, tapi orang miskin tidak seperti itu. Bu, saya kurang buku, butuh 10.000. Iya kalau punya duit ya, dijanjikan terus. Sehingga akhirnya mereka melihat kepastian. Di sini ada duit, diterima, ya sudah itu yang aku ambil. Itu yang aku ambil. Makanya mentalitas itu sangat penting. Mentalitas itu. Pembentukan mental itu sangat penting. Mentalnya orang Badui dalam kisah ini luar biasa, Bapak Ibu. Jadi begitu dikasih sama Rasulullah, dibelanjakan untuk keluarganya, 1 dirham betul-betul dibelanjakan untuk beli kapak. Maka datanglah kemudian kepada Rasulullah dengan membawa beberapa kayu bakar. Sama Rasulullah kayu bakarnya dibantu diikat. Juallah ke pasar, 15 hari lagi ketemu sama saya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Badui itu setengah bulan kemudian bertemu lagi dengan Rasulullah di majelis yang sama, dia sudah membawa beberapa karung roti untuk dibawa kepada keluarganya. Jadi Rasulullah itu ketika ada problem kemiskinan, Rasulullah itu tidak langsung memberi bantuan, apalagi ngejudge kamu kurang iman. Tapi Rasulullah apa? Menata hidupnya. Sama Rasulullah ditata, dibantu hidupnya. Ada 2 dirham, separuh kamu kasih keluargamu, separuh kamu pakai kerja. Itu Rasulullah. Itu makanya beliau itu sangat dicintai para sahabat. Karena apa? Karena problem solver. Karena beliau itu memecahkan masalah-masalah para sahabat. Dengan tidak ngejudge beliau. Orang nggak punya hijab, itu bukan dicap ahli neraka ini. Nggak begitu. Carikan hijab. Siapa tahu dia itu kemudian nggak punya uang untuk beli hijab yang bagus, hijab yang syar'i, hijab yang indah.
adanya hijab yang biasa, kemudian dia khawatir dengan penampilannya, itu wajar. Perempuan khawatir dengan pakaian yang dikenakannya, itu wajar. Tugas kita kemudian bagaimana? Mensedekahi, bagaimana memberi bantuan dia. Modal awal sebagai modal awal. Ada jamaah yang mungkin belum pernah ke masjid, menginjakkan kakinya ke masjid. Bisa jadi dia kesulitan untuk memahami gerakan-gerakan sholat. Dia nggak tahu gerakan sholat. Dia nggak tahu cara bacaan-bacaan sholat apa yang harus dibaca. Itu kan harus didatangi. Didatangi, diajarkan, diutus mubalek kepadanya. Diajarkan caranya sholat. Atau sebab-sebab yang lain. Intinya adalah Rasulullah itu menempatkan diri sebagai problem solver masyarakat. Problem solver masyarakat. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan fadilah-fadilah ibadah dan berbagai macam variasi-variasi ibadah. Lalu mengaitkan ibadah-ibadah tersebut dengan tuntunan-tuntunan wahyu. Apa makna dari ibadah tersebut diperintahkan. Termasuk juga turunnya perintah puasa. Kewajiban berpuasa. Puasa di bulan Ramadan itu baru wajib di era ini. Di Madinah. Di fase Makkiyah puasa itu menjadi arahan sunnah. Jadi belum diwajibkan. Makanya Rasulullah itu iktikafnya itu 10 kali dalam seumur hidup. Karena 10 tahun saja mengalami fase diwajibkannya puasa. Arahan-arahan Nabi tentang puasa itu jelas. Tentang pembakaran dosa, tentang tameng dari api neraka. Yang terpenting yang tidak boleh dilupakan itu adalah puasa itu dalam arahan-arahan Nabi di fase Madinah ini adalah kepedulian sosial. Sampai-sampai dalam hadis riwayat Aisyah itu disebutkan Rasulullah itu kalau di bulan Ramadan sedekahnya itu kayak angin. Ewes-ewes hilang. Maksudnya adalah Rasulullah itu cepat memberinya. Gak banyak mikir dalam bersedekah. Termasuk juga bagaimana perintah-perintah berbakti kepada orang tua. Itu banyak sekali turun di fase Madinah. Perintah-perintah untuk berbakti pada orang tua. Sehingga didapati bahwa tidak ada satupun anak yatim di era Nabi yang kemudian mereka tidak mendapatkan hak hidupnya. Karena setiap ada orang yatim, maka langsung ada orang tua penggantinya. Langsung ada orang tua penggantinya. Dan perintah Nabi kepada setiap muslim itu adalah berbakti kepada mereka yang dianggap orang tua. Jadi walaupun itu bukan orang tua kandung, misalnya pamannya, atau Pak D-nya, atau Bude dan bibinya, maka berbaktinya itu sama. Jadi makanya dalam Islam itu, kenapa kemudian ketika seorang itu jadi yatim, yang harusnya mengurusi itu adalah pamannya. Fardu ain itu, pamannya itu kemudian mengurusi. Kalau pamannya ternyata nggak bisa, naik jadi fardu kifayah. Siapa di antara keluarganya yang bisa menafkahi si anak? Jangan terburu-buru dimasukkan ke panti asuhan. Padahal pahalanya mengurus anak yatim itu sunnah yang sangat besar. Ada beberapa teman itu yang mengkritik cara saya merapikan jenggot. Karena ditakdirkan Allah jenggotnya itu obat luar biasa. Berdosa begitu ya. Sampai ke titik di mana orang merapikan jenggot itu dianggap berdosa. Alasannya ya ini sunnah Nabi, ini perintah. Padahal belum pernah ada ulama-ulama salaf itu kemudian mengkaitkan sunnah memelihara jenggot itu dengan sunnah-sunnah besar. Memelihara jenggot, tidak isbal, itu sesungguhnya sunnah-sunnah kecil Bapak Ibu. Makan habatus sauda, minum zaitun berbekam, itu sunnah-sunnah kecil. Sunnah-sunnah besar itu seperti apa? Memelihara anak yatim, menafkahi janda-janda miskin, itu sunnah-sunnah yang besar. Yang enggak semua orang Islam itu bisa melakukannya. Tapi justru apa? Sangat besar keutamanya di sisi Allah. Kemudian bagaimana berkaitan dengan sunnah ini, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an itu pernah mengatakan, menasihati kita. Barang siapa ingin mengikuti sunnah, maka hendaklah dia mengikuti orang-orang yang telah meninggal dunia. Itu kalau mau ittiba'us sunnah, ikutilah orang-orang yang telah meninggal dunia. Sebab orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Bisa jadi karena masih hidup ya, tergelincir di akhir hidupnya. Sudah kadung mengglorifikasi, memuja, mengagungkan seseorang, ternyata di akhir hidupnya buruk. Su'ul khotimah, berarti nggak layak dijadikan teladan. Orang-orang yang telah meninggal itu siapa? Kata beliau adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW.
Mereka adalah orang-orang yang telah wafat yang paling utama untuk diikuti. Kenapa? Hatinya paling berbakti kepada Allah. Kemudian ilmunya paling mendalam, bebannya paling sedikit. Maksudnya adalah beban dosa. Kemudian dipilih Allah sebagai pendamping nabinya untuk menegakkan agamanya. Maka bagaimana sikap kita kepada sunnah-sunnah para sahabat? Kenalilah keutamaan mereka. Ikutilah jejak-jejak mereka dan peganglah akhlak mereka dalam kehidupan kita. Sesungguhnya mereka berada di dalam petunjuk yang lurus. Ada yang meriwayatkan bahwa yang dimaksud oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini adalah 4 khulafaur rasyidin al-muhtadin. Yaitu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Jadi Abdullah bin Mas'ud menyampaikan hal ini dalam konteks 4 sahabat tadi sudah wafat semua. Sudah wafat semua. Dan beliau, kalau Bapak Ibu cermati, beliau menyampaikan tidak menyebutkan perselisihan beliau dengan Sayyidina Utsman. Padahal Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini dikenal, beliau itu berselisih faham dengan Khalifah Utsman bin Affan. Dalam hal apa? Dalam hal mushaf yang distandarkan. Jadi Sayyidina Utsman itu meneruskan sunnahnya Abu Bakar, yaitu mengumpulkan mushaf. Tapi bukan hanya mushafnya dikumpulkan, itu juga kemudian diverifikasi. Lalu mushaf-mushaf yang kemudian dianggap tidak terpakai, maka dia dimusnahkan, dibakar. Termasuk diantaranya adalah mushafnya Abdullah bin Mas'ud. Kenapa kok dibakar? Karena mushafnya Abdullah bin Mas'ud berisi catatan-catatan beliau tentang Al-Quran. Sehingga dikhawatirkan catatan itu kemudian kecampur dengan ayat Al-Quran. Sehingga kemudian Al-Quran itu ayatnya seolah-olah bertambah. Ini yang dihindari oleh Sayyidina Utsman. Maka kemudian juga ada namanya nasikh dan mansuh. Ada ayat-ayat Al-Quran yang sudah dihapus, kemudian digantikan dengan perintah yang lain atau larangan yang lain. Nah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud masih menyimpan ayat-ayat yang sudah dihapus itu. Maka dikhawatirkan ayatnya karena tidak dimusnahkan, dikhawatirkan masuk di dalam Al-Quran, kemudian membuat bingung umat. Contohnya adalah hukuman rajam 10 kali cambukan. Itu tidak ada di Al-Quran, tetapi kemudian untuk orang yang orang yang telah berzina dihukum rajam seperti itu ada di dalam mushafnya Abdullah bin Mas'ud. Itu yang kemudian dihapus, tapi substansi ilmu fikihnya tidak hilang. Sampai sekarang fikih Islam tetap mengatakan orang yang berzina itu dicambuk bagi yang bujang. Dan bagi yang sudah menikah hukumannya hukuman mati, rajam sampai mati. Kalau sudah seperti itu, insya Allah tidak akan ada yang namanya perzinahan, Bapak Ibu. Perselingkuhan itu nggak akan ada. Karena apa? Karena orang takut dengan hukuman seberat itu. Dan hukuman zina itu kenapa seberat itu ya? Karena zina itu membunuh kehidupan. Bayangkan anak hasil zina, perempuan misalnya. Perempuan itu anak dari hasil zina, orang tua biologisnya. Dia tidak bisa bernasab pada ayahnya. Tidak bisa. Jadi kehilangan hak waris dari ayahnya, kehilangan hak wali nikah dari ayahnya. Lalu bagaimana statusnya? Ya mbuh. Kasihan kan makanya. Kasihan. Nah, ijtihad para ulama, kasus-kasus seperti itu negara menjadi walinya. Termasuk dalam fikih Syafi'i itu, kalau anak lahir di kandungan yang usianya kurang dari 6 bulan, maka dia tidak bisa berwali pada ayahnya. Jadi tidak bisa dinikahkan dengan ayahnya. Wali bisa tapi tidak bisa nikah dengan perwalian ayahnya. Harus diwalikan dari KUA. Itu fikih Syafi'i begitu. Jadi hukum-hukum yang sangat detail mengatur masyarakat. Termasuk masalah-masalah perzinahan. Itu banyak hadir di era ini. Termasuk kisah yang terkenal tentang seorang wanita yang taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau mengajukan diri untuk dihukum rajam. Karena beliau berzina sampai akhirnya mengandung, datang pada Rasulullah minta ditetapkan hukum rajam. Sama Rasulullah disuruh apa? Disuruh pulang, tunggu sampai anaknya lahir. Lalu setelah 9 bulan mengandung, lahir anaknya, datang kembali kepada Rasulullah. Minta dihukum rajam. Maka Rasulullah kemudian, susui anakmu, datang lagi setelah engkau sapih selama 2 tahun. Bayangkan 2 tahun habis itu datang lagi ke Rasulullah. Dan sepanjang beliau datang ke Rasulullah, dalam hadis itu diriwayatkan, Rasulullah itu setiap kali ada momen di mana perempuan itu mau datang, mesti Rasulullah itu nyelewur kemanapun. Nggak mau bertemu dengan wanita itu. Kenapa? Ingin menangguhkan hukuman kepada wanita tersebut. Makanya hukum zina itu dalam Islam itu nggak ujuk-ujuk, Bapak Ibu.
Kalau bisa tidak diterapkan, tidak diterapkan. Kira-kira begitu. Makanya hukum zina itu saksinya 4. Dan 4 itu harus hadir di dalam tempat perzinahan itu. Melihat sekaligus 4 orang itu. Dan itu tidak bisa digantikan dengan CCTV. Tidak bisa digantikan dengan rekaman. Jadi penerapan hukum zina itu ketat dan berat supaya tidak sembarangan orang menerapkan hukum rajam. Itu nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan di dalam Islam. Tapi kemudian wanita itu bersikeras sehingga sampai pada suatu momen beliau bersedia benar-benar untuk ingin dihukum oleh Rasulullah. Maka kemudian dilaksanakan rajam kepada perempuan itu, lalu terjadi rasan-rasan di kalangan kaum muslimin di Madinah. Rasulullah kemudian menyampaikan, meluruskan, seandainya wanita itu bertaubat dan tobatnya itu, seandainya wanita itu telah bertaubat dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya taubat itu dibagi rata kepada seluruh penduduk Madinah, jumlah penduduk Madinah itu 4.000 orang pada waktu itu, maka semua akan kebagian taubat dari Allah. Jangan bayangkan dosa seseorang yang telah berzina, tapi dia sadar bertobat kepada Allah, kemudian merelakan dirinya untuk dihukum, itu bisa mengampuni dosa satu kaum. Berarti sebaliknya, ketika ada orang berzina, berzinanya dinormalisasi dan tidak bertobat, satu kaum kena dampak dari dosa zinanya. Makanya menjadi pemimpin itu berat. Menjadi pemimpin itu berat. Kenapa? Karena dia harus bersiap menanggung dosa-dosa rakyatnya. Dan itu berat sekali Bapak Ibu. Makanya jadi pemimpin dalam Islam itu seyogyanya tidak mengajukan diri. Pilihlah saya. Begitu ya. Itu tidak, seyogyanya tidak seperti itu. Justru orang itu harusnya takut untuk kepilih. Harusnya orang itu takut untuk terpilih. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan semua keutamaan para sahabat tadi, Rasulullah lah orang satu-satunya yang menghimpun semua keutamaan-keutamaan itu. Dalam hal apapun, dalam hal kepemimpinan, dalam hal memimpin keluarga. Bahkan dalam fase Madinah ini, Allah itu mengajarkan tentang bagaimana mengelola rumah tangga lewat peristiwa sedikit retaknya rumah tangga Nabi. Berselisih dengan para istrinya. Jadi Rasulullah itu harus mengalami kejadian seperti itu supaya Allah itu mengajarkan kepada kita bagaimana mengelola keretakan-keretakan rumah tangga. Dan hadisnya yang sangat luar biasa cantik. Contoh misalnya, di dalam fase ini ada salah satu riwayat bagaimana Nabi itu mendatangi salah satu istrinya. Namanya Zainab binti Jahsy. Sama Zainab itu kemudian setiap pada asar itu Rasulullah itu punya kebiasaan mendatangi rumah-rumah istrinya. Nah ini gilirannya Zainab. Yang pada waktu itu usianya 10 tahun lebih tua daripada Nabi. Zainab ini kan namanya istri ya, pengen buatkan sesuatu buat suaminya. Maka dibuatkanlah minuman madu. Disuguhkan ke Rasulullah. Nah, Sayyidati Aisyah dan Hafsah, istri Nabi yang lain, itu pernah ngeprank gitu. Kurang lebih kalau anak zaman sekarang itu ngeprank, guyonan. Cuman ternyata jadi masalah rumah tangga. Guyonan. Mereka bersekongkol, tanda kutip ya, bersekongkol. Nabi gilirannya datang ke Zainab, nyuguhkan minuman. Duh, cemburu ini. Mereka cemburu. Kemudian mereka bersekongkol. Gimana nanti kalau kita ngeprank Nabi? Ya kalimatnya nggak persis seperti ini ya. Kita bilang Nabi bau mulut seperti minuman maghfir. Minuman maghfir itu dari buah yang manis tapi kemudian menimbulkan aroma tidak sedap. Maka ketika Nabi itu kemudian kembali pada istrinya, Sayyidati Hafsah. Hafsah mengatakan, Nabi, mulut engkau bau maghfir. Apakah engkau telah minum maghfir? Nabi nggak suka. Aku tadi baru minum madu, tapi kok mulutku bau. Maka kemudian beliau memverifikasi itu ke Sayyidati Aisyah. Aisyah juga mengatakan sama, bau mulut ya Nabi nggak enak. Gitu. Nabi kemudian mengatakan pada Aisyah, demi Allah aku telah mengharamkan minuman madu. Maka turun surat At-Tahrim yang menegur Nabi, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan kepadamu? Nabi ditegur begitu. Turun ayat seperti itu. Padahal Nabi nggak tahu kalau lagi diprank istrinya. Tapi Sayyidati Aisyah dan Hafsah langsung paham. Maksud ayat ini adalah menegur kita. Loh, itu loh bedanya para sahabat ketika dengar ayat Al-Quran turun Bapak Ibu.
Langsung ngerti ayat ini untuk siapa, konteks peristiwanya apa, maksudnya apa. Langsung ngerti. Itu namanya hati mereka terbuka dengan hidayah. Itu kayak begitu. Nabi itu ketika disampaikan wahyu kepada beliau tentang hari kiamat, kenapa Nabi bisa mendetilkan kepada para sahabat peristiwa-peristiwa kiamat? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Ketika wahyu tentang hari kiamat itu turun, Nabi kemudian menceritakan pada para sahabat. Kenapa Nabi bisa menceritakan detil hari kiamat itu sangat rinci? Karena ketika wahyu itu turun, Nabi itu langsung tercetak dalam pikiran beliau suasana hari kiamat. Mungkin beliau melihat di masa depan, umatnya itu kayak begini. Menghalalkan zina, menghalalkan musik yang menjauhkan dari Allah, menghalalkan mabuk-mabukan. Ada sebagian umat yang setiap subuh kajian di masjid, mengharapkan ilmu kepada Allah. Ada juga yang masih mabuk-mabukan di waktu yang sama. Perjalanan ke sini ada beberapa warung 24 jam ya yang saya lewati. Hati saya itu agak sedih ya. Ada salah satu anak generasi alfa, mungkin usianya 11-12. Kayak anak saya. Main sampai subuh. Main sampai subuh. Volumenya kencang dan di situ ada orang tuanya lagi cangkruk. Saya bisa tahu itu orang tuanya karena sempat nyebut, "Le, ayo Le, turu." Begitu. Itu anaknya, kurang lebih itu anaknya. Ada generasi yang di luar kita ternyata masih sulit untuk bisa datang ke masjid padahal azan itu terdengar. Mungkin Nabi melihat seperti itu ketika wahyu tentang hari kiamat itu turun. Melihat kondisi umatnya jauh ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai keutamaan-keutamaan sahabat ya. Itu banyak sekali bisa kita dapati di fase Madinah. Karena di fase Madinah inilah kemudian para sahabat itu menunjukkan kiprah mereka yang luar biasa. Pada waktu di Mekah, kiprah mereka itu baru sebatas pembelaan kepada Nabi. Tapi ketika di fase Madinah, yang spesialis berdagang, perdagangannya menjadi luar biasa. Yang spesialis Al-Quran, menjadi ahli Quran yang luar biasa. Termasuk Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan pesan tadi. Beliau itu adalah salah satu dari 4 qori'nya Rasulullah. 4 qori'nya Rasulullah. Rasulullah itu punya 4 orang sahabat yang menjadi qori'. Yang pertama itu adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu sendiri. Yang kedua itu adalah Salim Maula Abu Huzaifah, mantan budak Salim itu. Yang ketiga itu adalah Abdullah bin Ubay bin Ka'ab. Yang keempat itu adalah Mu'az bin Jabal. 2 yang terakhir ini Ansor, 2 yang pertama itu adalah Muhajirin. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini jangan dikira seorang qori yang penampilannya ini megah. Beliau itu adalah qori yang kurus krempeng. Kakinya itu kayak kaki unta. Disebutkan itu riwayat itu kaki beliau itu seperti kaki unta, krempeng. Tapi kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari disebutkan, kalau engkau mau mendengar Al-Quran, sebagaimana diturunkannya Al-Quran kepada Jibril, kemudian diberikan kepadaku, dengarkanlah bacaan Quran dari Abdullah bin Mas'ud. Dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu punya 2 orang murid, salah satunya Imam Asim. Dari Imam Asim punya 7 periwayatan cara membaca Al-Quran, salah satunya Imam Hafaz. Dari Imam Hafaz itulah qiraatnya orang Indonesia itu bersanad. Kita, ngaji kita kayak begini. Bismillahirrahmanirrahim. Mimnya ada. Itu dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Karena huruf mim itu termasuk salah satu huruf pertengahan dari membaca tebal atau tipis. Huruf wasaton, tengah-tengah. Jadi kalau membaca hurufnya itu lin umar, lam, nun, mim, kemudian ain, kemudian ro. Jadi kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim, bukan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada gitu. Itu warisannya siapa? Warisannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Termasuk hukum-hukum tentang tajwid dan seterusnya. Itu dari beliau. Jadi ilmunya awet sampai sekarang. Sementara 3 perawi Al-Quran yang lainnya ilmunya tidak awet. Hanya 1 periwayat yang sangat awet yaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang tidak kalah pentingnya selain kita mempelajari kehidupan para sahabat karena mereka adalah generasi yang sangat dekat dengan Nabi, itu adalah bagaimana Nabi kemudian
melakukan satu perjanjian lagi. Kalau kemarin kita sudah bahas perjanjian Sahifatul Madinah, konstitusi pertama di Madinah, perjanjian antara umat Islam dengan umat Islam. Maka berikutnya Rasulullah ternyata juga melakukan perjanjian dengan umat Yahudi. Kenapa secara spesifik? Rasulullah itu kemudian melakukan perjanjian dengan umat Yahudi. Karena mereka itu adalah orang-orang yang jumlahnya mayoritas. Maksudnya di antara orang-orang non-muslim yang hidup bersama komunitas kaum muslimin, paling banyak itu adalah orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Jadi sehingga Rasulullah itu merasa perlu untuk mengikat perjanjian dengan mereka. Mereka adalah non-muslim yang mayoritas. Dan juga kemudian yang perlu diketahui Bapak Ibu, orang Yahudi di masa itu telah memiliki simpul-simpul bisnis yang menggurita. Bisnisnya banyak. Bisnis gandum, bisnis senjata. Bayangkan kalau misalnya mereka melakukan boikot kepada umat Islam, memerangi umat Islam sementara mereka megang bisnis-bisnis senjata. Akan berbahaya buat eksistensi umat Islam di Madinah. Oleh karena itu beliau kemudian melakukan satu kesepakatan dengan orang-orang Yahudi yang panjangnya ada 12. Beberapa riwayat menyampaikan 11. Yang ke-12 itu ucapan Nabi. Apa saja butir-butir perjanjian tersebut yang berdampak bagi dinamika agama dan roda perekonomian? Yang pertama, secara khusus Rasulullah menyebutkan orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Jadi bayangkan kalimat pertamanya itu adalah tentang integrasi sosial. Bahwa umat Islam dengan orang Yahudi itu satu umat. Kalau satu umat, yang satu disakiti, yang lain merasa sakit. Yang satu bahagia, yang lain harus ikut bahagia. Keadilannya di situ. Bagi orang Yahudi agama mereka dan bagi orang Muslim agama mereka. Hubungan muamalah tidak boleh kecampur dengan hubungan akidah. Toleransi itu bukan nyampur pecel dengan rawon. Toleransi itu adalah orang makan pecel dengan orang makan rawon bisa duduk bareng. Jadi bukan dicampur, diudek bareng seperti itu. Tapi biarlah orang menikmati menjalankan kehidupan agamanya masing-masing. Termasuk pengikut-pengikut mereka dari diri mereka sendiri dan hal ini berlaku bagi orang-orang Yahudi selain Bani Auf. Karena Bani Auf itu orang-orang Yahudi yang paling mudah disentuh. Nanti ada 3 suku Yahudi yang paling susah disentuh dan mereka adalah kelompok yang pertama kali berkhianat. Yaitu adalah Bani Quraizah, Bani Nadir. Jadi itu adalah kelompok-kelompok orang Yahudi yang nanti akan melakukan pengkhianatan kepada kaum muslimin. Nah, Rasulullah mengirim perjanjian secara khusus dengan orang-orang Yahudi Bani Auf. Karena mereka orang yang paling dekat dengan umat Islam. Paling relatif tidak memusuhi. Yang kedua adalah orang Yahudi berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri. Begitu pula kaum muslimin. Karena tidak adanya zakat, konsep zakat ditarik dari orang Yahudi, nggak ada. Jadi kalau mereka punya harta untuk disedekahkan, ya disedekahkan kepada mereka sendiri. Yang ketiga, semua pihak harus saling membantu dalam menghadapi musuh yang hendak membatalkan piagam perjanjian ini. Jadi terikat dengan kontrak politik, ya, bahwa kalau ada serangan dari musuh, ya harus saling bantu, siapapun itu. Yang keempat, mereka harus saling menasihati, berbuat baik dan tidak boleh berbuat jahat. Kesamaan-kesamaan universal, yaitu amal ma'ruf, hal-hal yang ma'ruf, itulah yang kemudian kita jalankan bareng-bareng dengan orang-orang non-muslim. Apa yang kemudian sama dengan orang non-muslim itu yang jalan bareng. Kesamaan-kesamaan itu. Yang tidak di bab akidah, ya nggak usah. Jadi kalau berdakwah dengan orang-orang non-muslim, itu adalah hal-hal yang barengnya universal. Misalnya larangan membunuh, saling menciptakan kondisi ekologis, kebersihan lingkungan yang baik, itu aja, isu-isunya itu. Makanya kalau berhadapan dengan isu-isu universal, tugas kita merangkul semua orang. Tapi kalau berkaitan dengan ibadah, akidah, tugas kita merangkul umat Islam. Yang kelima, siapapun tidak boleh berbuat jahat terhadap orang yang terikat dengan perjanjian ini. Jadi poin 4 sama poin 3, 4, dan 5 itu saling mengunci. Poin ke-6, wajib membantu orang yang dizolimi. Ini persis seperti yang nomor 12. Yang ke-7, orang Yahudi harus sepakat dengan orang mukmin ketika mereka, kaum muslimin,
terjun dalam kancah peperangan. Jadi kalau orang Islam kemudian terjun dalam kancah peperangan, sekutunya ya orang Yahudi. Harus seperti itu, gak boleh berkemudian apa? Berkhianat. Hukum perang itu Bapak Ibu, hukum perang. Pengkhianat itu hukumannya apa? Pengkhianat. Dalam hukum perang manapun sampai sekarang, hukumannya hukuman mati. Ini yang kemudian dicari celahnya ya oleh para orientalis untuk menunjukkan seolah-olah Rasulullah itu kejam. Padahal mereka berkhianat. Nanti di tahun kelima Hijriah, di tahun kelima Hijriah itu ada peristiwa pengkhianatan pasca perang Ahzab, perang sekutu. Di mana 3 kelompok orang-orang Yahudi, kaum dari Yahudi ini kemudian berkhianat, mengkhianati perjanjian Madinah ini. Maka hukumannya apa? Ya hukuman mati. Hukuman mati. Pengkhianat itu begitu. Mata-mata negara, itu hukumannya itu. Mata-mata negara itu. Itu hukum yang berlaku di semua tempat. Yasrib adalah kota nomor 8 yang dianggap suci oleh setiap orang yang menyetujui perjanjian ini. Kalau suci berarti tidak boleh ada pengkhianatan di dalamnya, tidak boleh ada tumpah darah di dalamnya. Itu makna dari suci. Dilarang menumpahkan darah orang lain yang tinggal di dalam Madinah selama mereka berada dalam kesepakatan ini. Maka ini juga menjadi faktor kunci umat Islam tidak boleh semena-mena kepada orang Yahudi. Dan sebaliknya. Yang ke-9, jika terjadi sesuatu apapun perselisihan di antara orang yang mengakui perjanjian ini dan dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan, maka penyelesaiannya dikembalikan pada Allah dan Muhammad SAW. Rasulullah itu sebagai hakim tertinggi. Kalau ada perselisihan di antara orang-orang mukmin dengan mukmin, orang mukmin dengan orang Yahudi, maka dikembalikan pada Rasulullah sebagai pemegang otoritas tertinggi. Oleh karena itu, memang yang menjadi pemimpin negara, pembuat undang-undang, itu orang yang apa? Harusnya ngerti tentang undang-undang, ngerti tentang hukum. Itu makanya saya pribadi ya, kalau memilih wakil rakyat itu milih track record di mana dia punya kecukupan ilmu tentang menyusun undang-undang. Kalau saya begitu. Meskipun tidak selalu SH, MH, gitu nggak selalu. Tapi orang yang kemudian punya pendidikan yang mumpuni untuk membuat suatu produk perundang-undangan relatif lebih akademisi. Relatif lebih akademisi. Atau dia seorang praktik, seorang praktik lapangan, nggak apa-apa, praktisi. Tapi kalau orang yang nggak dikenal atau apa, dia cuma dikenal suka bagi-bagi. Saya itu cenderung, saya pribadi ya, tidak pernah memiliki wakil rakyat yang suka bagi-bagi. Saya pribadi begitu. Preferensi jenengan bisa berbeda, tapi saya pribadi begitu. Karena berkaitan dengan kompetensi. Termasuk juga otoritas keagamaan. Otoritas keagamaan itu memang harusnya orang yang memang paham tentang agama itu dan mempraktikkannya. Karena itu ketika orang itu baru hijrah kepada Islam, saya pribadi ya cenderung jangan kasih panggung dia untuk ceramah. Itu berbahaya. Orang baru masuk Islam, dikasih panggung, ngomong kemana-mana. Rata-rata balik kepada setelan awal. Rata-rata. Kalau enggak ya bagus, alhamdulillah. Cuman jangan kasih tempat di mana dia seperti seolah-olah pemegang otoritas keagamaan. Contoh misalnya, saya nggak follow sih ya, saya nggak follow. Cuman pernah muncul di beranda saya. Ada mohon maaf salah satu aktris film-film dewasa begitu ya. Bukan film dewasa, film mungkar lah begitu ya. Kemudian masuk Islam. Setelah masuk Islam ya dia berhijab luar biasa. Berhijab berbusana Islami. Muncul di mana-mana, di panggung manapun untuk ngisi kajian-kajian tentang hijrah, menemukan hidayah dan sebagainya. Akhirnya mohon maaf, orang yang keimanannya belum tebal, cenderung terdistraksi untuk populer akhirnya. Ketika terdistraksi untuk populer, dia akhirnya teralihkan daripada belajar agama. Sehingga akhirnya apa? Berapa bulan kemudian, saya melihat beberapa komentar netizen, balik ke setelan awal, gak pakai hijab lagi. Dan banyak yang seperti itu. Ada beberapa, maaf, anak pang. Mukanya itu ditato dan matanya itu ditato, Bapak Ibu. Mata itu ditato, jadi warnanya hitam. Sekarang apa? Balik lagi ke setelan awal. Mohon maaf, pacaran lagi. Kok bisa kayak begitu? Padahal proses hijrahnya itu luar biasa, salut. Ada juga mantan orang yang jadi ikon di sebuah acara setiap kali sahur begitu ya. Joget-joget begitu ya. Ketika di awal-awal hijrahnya, subhanallah, saya pernah ikut salah satu seminar beliau itu sampai jualan sambel. Beliau jualan sambel, nggak usah disebut orangnya ya Bapak Ibu ya. Jualan sambel, bisnis. Terus habis itu saya agak gimana gitu ya. Ketika beliau menyampaikan presentasi tentang kesyirikan, akidah, kemurnian tauhid, kemudian hukum bid'ah. Loh, kok udah bicara hukum?
Baru 1 tahun hijrah sudah bicara berfatwa tentang hukum. Saya langsung merasa moga-moga orang ini gak balik. Ternyata balik ke setelan awal Bapak Ibu. Cerai dengan istrinya, muncul di Instagram dan TikTok, joget-joget lagi Bapak Ibu. Bahkan dengan ekspresi wajah yang mohon maaf. Kalau orang bilang bodoh kau, orang Medan bilang begitu, bodoh kau. Bisa seperti itunya, hidayah itu walak-walik. Makanya doa Nabi itu Masya Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Ya Allah, yang maha membolak-balikan hati. Muqallibal qulub. Kolbu. Itu dari kata muqalliban. Artinya apa? Walak-walik Bapak Ibu. Namanya hati itu kadang tiba-tiba beriman, kadang tiba-tiba kufur nikmat. Itu kayak gitu hati itu. Makanya setiap habis sholat, upayakan itu menjadi zikir kita. Habis kita baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta, ya zal jalal wal ikram, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, Allahumma innaka afun, tuhibbul afwa fa'fu anna, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Saya biasa menjadikan itu sebagai wirid. 3 wirid yang awal itu ada dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi Sahih Muslim. Itu wiridnya Rasulullah setiap habis sholat. Ya, 2 yang terakhir itu 3 yang terakhir itu warisan dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Mu'az bin Jabal dan doa Rasulullah yang satu ini, ya muqallibal qulub. Jadi ada 6 wirid doa yang biasa saya ucapkan ketika habis salam. Langsung seperti itu. Langsung seperti itu. Yang ke-10, orang-orang Quraisy tidak boleh mendapatkan perlindungan dan tidak boleh ditolong. Artinya apa Bapak Ibu? Ini konteksnya perang. Konteksnya perang ini. Konteksnya adalah perselisihan yang luar biasa. Sebab mereka itu suka ngerampok, suka membegal, menghabisi hartanya kaum muslimin, mencederai kaum muslimin. Kalau tiba-tiba mereka harus berkasih-kasihan dengan umat Islam, itu nggak bisa. Dalam konteks seperti ini, hak dan batil itu harus jelas dan tegas. Yang ke-11, mereka harus saling tolong-menolong dalam menghadapi orang yang hendak menyerang Yasrib. Dan yang ke-12, yang diperselisihkan ulama, perjanjian ini tidak boleh dilanggar kecuali memang dia orang yang zalim atau jahat. Jadi Bapak Ibu, perjanjian dengan orang umat Yahudi ini disahkan di Madinah sehingga dikatakan Madinah itu seperti kota negara yang makmur. Jadi dia adalah city state. Jadi konsep negara zaman dahulu kan nggak ada ya. Kalau konsep negara itu kan 3 sekarang ini. Sesuatu entitas dikatakan negara kalau 1 punya populasi rakyat. Yang kedua dia kemudian punya wilayah. Dan yang ketiga dia punya konstitusi. Masih ada syarat lagi sebenarnya. Setelah secara de jure mereka menggenapinya 3 hal ini, maka harus ada yang namanya de facto. De facto itu apa? Diakui oleh negara lain. Makanya kemudian strategi pertama Presiden Republik Indonesia setelah negara ini proklamasi kemerdekaannya itu apa? Nyari siapa yang bisa mengakui negeri kita. Nah, itu ada entitas negeri Mesir. Mesir itu adalah negara yang pertama kali mengakui kita. Bukan negara-negara Eropa. Negara Eropa dengan ideologi penjajahan mereka gak suka dengan deklarasi kemerdekaan. Gak suka dengan negara manapun. Ya, terutama negara-negara di dunia berkembang. Versi mereka kan begitu, negara berkembang. Jadi istilah-istilah yang kita hadapi di dunia saat ini itu tidak pernah netral. Bapak Ibu tahu istilah Timur Tengah? Itu timurnya siapa, tengahnya siapa coba? Itu kan persepsi kolonialisme itu. Timur Tengah, timur dari mana? Timur dari Eropa. Timur dari Eropa. Dan tengahnya bermakna apa? Apakah Timur Tengah itu betul-betul di tengah? Kan enggak. Timur Tengah enggak betul-betul di tengah. Kalau betul-betul di tengah, itu ya seharusnya Timur Tengah itu kalau betul-betul di tengah itu Asia Tenggara harusnya. Asia Tenggara itu bukan tenggara sebenarnya. Kenapa disebut seperti itu? Perspektifnya kolonialisme. Timur Tengah itu dikatakan timur karena timurnya Eropa, dikatakan tengah karena pusatnya minyak. Kemudian Jepang dikatakan timur jauh. Timur jauhnya dari siapa? Ya kolonialisme juga. Makanya sebuah istilah tidak pernah netral. Termasuk, mohon maaf, istilah pedofilia. Pedofilia itu termasuk istilah yang tidak netral. Pedofilia itu apa Bapak Ibu? Suka pada anak-anak. Orang Barat itu sering mengatakan Rasulullah dengan julukan seperti itu. Karena menikahi Sayyidati Aisyah di usia 6. Baru digauli usia 9. Dalam literasi yang lain memang disebutkan Rasulullah usianya 21.
Tapi taruhlah kita antara usia 9 atau 10. Kalau menggunakan persepsi istilah dari barat tadi, Rasulullah bisa seperti itu, disebutkan begitu. Tapi selama 14 abad, belum pernah ada musuh-musuh Islam mengatakan menjuluki Rasulullah dengan sebutan itu. Musuh-musuh Islam itu loh, orang-orang Quraisy, orang Yahudi gak pernah nyebut Rasulullah dengan istilah itu. Kenapa? Karena di zaman itu, di zaman dahulu tersebut, belum pernah ada ketentuan detil tentang usia. Orang itu layak menikah. Baru kemudian kesepakatan era abad ke-20, 21 saja. Disebutkan bahwa menikah itu wajib di atas usia 18 tahun menurut undang-undang di Indonesia. Tapi sebelum itu tidak pernah ada kayak begitu. Makanya istilah ini dimunculkan buat apa? Bukan buat kajian akademis. Tapi untuk apa? Menjelekkan posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Bapak Ibu namanya kita hidup di zaman ini adalah era fitnah. Ini era fitnah. Sehingga kalau kita tidak sadar bahwa kita sedang hidup di era fitnah, ya akhirnya kita termakan oleh terminologi-terminologi, istilah-istilah yang ada di dunia barat. Insya Allah bulan depan kita akan melanjutkan tentang, kita udah masuk ya ke pembahasan tentang peperangan. Jadi peperangan pertama dalam Islam itu bukan perang Badar ya. Perang Badar itu adalah ekspedisi ke-9. Peperangan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah perang Safwah, yang itu terjadi 1 tahun sebelum perang Badar, karena itu disebut dengan perang Badatul Ula, perang Badar yang pertama. Insya Allah kita akan kaji dan mohon bersabar karena peristiwa Badar itu sendiri 100 lembar di dalam kitab ini. Jadi sangat panjang. Ini adalah episode yang luar biasa istimewa karena akan muncul terkuak banyak sekali pemain-pemain yang ada di dalam perang Badar itu. Walau misal demikian kita sempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.